Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Kristo Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi. Segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 21 November 2023. Di perdagangan kemarin, kita udah dapat beberapa data dari Cina ya teman-teman, soal loan prime rate, kemudian juga European Central Bank ada membernya Lindsey yang speech. Terus juga ada US Leading Index. Kemarin nggak terlalu ngaruh. Di perdagangan kemarin itu ada berita yang cukup bagus. Datangnya dari election yang ada di Argentina atau pemilu yang ada di Argentina. Tepat ketika sudah dinyatakan hasilnya, teman-teman, harga Bitcoin waktu itu melonjak langsung ya ke 37 ribuan, 70.500 kalau nggak salah, sampai mentok. Dan akhirnya ya sekarang udah mulai masuk ke fase koreksi lagi. Nah, kenapa demikian? Karena presiden terpilihnya ya yaitu Javier Milei itu adalah pro Bitcoin candidate yang sebagai presiden, teman-teman. Sebagai presiden untuk Argentina, dan ini memberikan impact beberapa poin terhadap sektor yang ada di market. Salah satunya adalah sektor artificial intelligence. Maka kalau teman-teman perhatikan kemarin token-token seperti Render, GRT, Ocean Protocol, Fed AI, Agix itu semuanya rally karena mereka semua itu punya sentimen AI, teman-teman. Dan ya, kenaikan yang terjadi pada Bitcoin kemarin itu lumayan mengejutkan sebenarnya, karena saya sendiri nggak tahu nih bahwa ada election di perdagangan kemarin. Dan ternyata yang memberikan impact secara instan ketika penutupan closing time frame weekly di perdagangan kemarin. Itu dari market. Kemudian kalau kita lihat dari hari ini, teman-teman, itu akan ada beberapa news yang cukup penting juga ya. Akan ada Bank of England dari membernya yaitu Bailey yang akan speech. Kemudian dari European Central Bank juga akan ada yang speech. McCall dari Amerika Serikat akan ada data soal penjualan rumah lama. Tapi yang paling penting adalah besok dini hari, teman-teman, jam 2 itu akan ada FOMC meeting. Ini bakalan sangat-sangat penting karena sepertinya sih akan memberikan impact terhadap arahan daripada Fed ke depannya bakalan kemana. Mereka tentunya akan mereview nih apa yang sudah terjadi ya pada perekonomian saat ini, inflasi seperti apa, dan tentunya untuk data yang mereka butuhkan dan juga termasuk forecastnya. Kira-kira kedepannya mereka bakalan melakukan apa. Ini yang penting banget untuk kita pantau, teman-teman. Jadi saya rasa dini hari besok itu akan menjadi hari yang cukup penting ya, karena akan ada data yang sangat penting dari meeting FOMC meeting ini. Semoga sih kita dapat beritanya besok, teman-teman. Karena sometimes meetingnya itu bisa close, bisa tertutup, dan kita bisa dapat datanya baru beberapa hari setelah meeting berlangsung, teman-teman. Jadi nggak bisa instan ya. Semoga kita besok bisa dapat sebuah gambaran ya soal kondisi dari market. Oke, itu dari kalender ekonomi. Sekarang kita akan lihat dari drama-drama yang ada di market kemarin, teman-teman. Akhirnya Sam Altman itu resmi keluar ya dari OpenAI setelah dari dewan di sana yang memecat sepihak, teman-teman. Mungkin ini kumpulan dari para investor dan lain sebagainya ya, itu mengambil voting yang memutuskan untuk memecat Sam Altman, dan akhirnya itu diikuti oleh banyak sekali staff di sana. Akhirnya berbondong-bondong staffnya keluar dari OpenAI, teman-teman. Dari OpenAI, dan Sam Altman itu akhirnya masuk join ke Microsoft. Yang mana Microsoft ini sebenarnya bukan bukan perusahaan yang terpisah dari OpenAI, karena sebelumnya Microsoft sudah melakukan akuisisi sekian persen saham OpenAI, dan ya sekarang akhirnya Sam Altman join di divisi pengembangan AI di Microsoft. Dan ini tentunya merupakan berita yang mungkin nggak terlalu ngaruh sama market kripto ya, teman-teman, tapi WLD aku rasa kemarin udah koreksi karena keputusan dari Sam Altman ini. Itu dari teka-tekinya ya. OpenAI sekarang udah digantikan sama mantan dari Twitch, teman-teman, mantan CEO-nya Twitch ya. Jadi posisinya dari Sam Altman itu sudah di replace, teman-teman, dan tentunya ya semuanya akan berjalan seperti bagaimana seharusnya sih.
Kemudian ini ada berita untuk Binance. Binance dikabarkan itu sedang membicarakan untuk pembayaran lebih dari 4 miliar US dollar untuk mengakhiri kasus pidana dari Amerika Serikat. Sisi masih bisa menghadapi tuntutan. Ini kata Bloomberg, teman-teman. Dan ya, ini akhirnya masuk ke fase akhir, menjelang fase akhir dari kasusnya Binance, di mana Binance Holding Ltd atau Limited itu akhirnya menanyakan soal pembayaran kepada Department of Justice Amerika Serikat terkait dengan kasus kriminal yang menyerang Binance. Ini sudah cukup lama sih sebenarnya ya, dan sepertinya udah masuk ke fase akhir, teman-teman. Jadi lumayan. Di perdagangan kemarin juga ada Bittrex Global yang memberitahu kepada kita semua bahwa tradingnya akan disable karena ada masalah operasional, teman-teman. Jadi exchange Bittrex kemarin menyatakan bahwa mereka akan stop dulu ya untuk akses perdagangannya, termasuk teman-teman nggak bisa melakukan transfer, jual beli juga nggak bisa. Jadi di pause dulu sementara waktu sampai masalah daripada operasional ini berakhir, teman-teman, atau selesai. Itu dari Bittrex. Kemudian ada berita yang cukup bagus sebenarnya dari Divinity sama SingularityNet. Nah, Divinity ini adalah foundation yang bikin project ICP atau Internet Computer. Nah, teman-teman boleh pantau tuh ICP, dia ada kerjasama sama SingularityNet. Nama tokennya adalah AGIX. Itu mereka berkolaborasi untuk membangun LLM atau large language model ya. Jadi Internet Computer Blockchain to access large language model. Ini tentunya adalah kolaborasi yang sangat bagus dari ICP Blockchain sama SingularityNet Marketplace. Semoga aja dengan integrasi ini tentunya pengembangan dari ekosistem kedua proyek juga bisa lebih baik, terutama di sektor yang namanya AI. Kemudian ada salah satu game yang cukup trending, yaitu YGG. YGG free play Web3 games ini baru aja hold mass adoption. Jadi baru aja mendapatkan banyak adopsi. Teman-teman YGG menyampaikan semuanya di Twitter ya, teman-teman. Dan ya, kalau kita lihat sih ini merupakan sebuah integrasi yang lumayan bagus, di mana project dari YGG kan berhubungan sama gaming ya. Guild Games, teman-teman. Guild Games, game play to earn tentunya, yang kemarin waktu bear market di 2021 itu sempat rontok harganya, turun teman-teman, bottoming di 2022, dan sekarang permainan sepertinya sektor GameFi ya itu lagi coba buat recover. Dan ya, ini overall beberapa hal upgrade yang mereka ada lakukan nih, teman-teman, bersama dengan Parallel ITCG, Parallel Colony. Kemudian akan ada upgrade soal avatar, skin, ya pokoknya unsur-unsur yang ada dalam permainannya. Itu YGG boleh dipantau sebagai salah satu alternatif kalau teman-teman bosan trading di token-token yang biasa ya. YGG ini lumayan volatile sih. Itu teman-teman, kemarin juga ada listing token dari Pitch Network. Ini dia listing di banyak sekali exchange, teman-teman. Get.io, KuCoin, kemudian Bitrue, terus Bybit juga. Jadi harganya kemarin melonjak, saya pantau ya. Ini juga Bitmart, dia juga listing di waktu yang bersamaan. Listing di banyak exchange itu memang bisa memberikan sentimen instan buat market, sebuah token supaya bisa melambung tinggi ketika awal listing, teman-teman. Jadi itu sih beberapa news yang cukup ramai di market. Overall market sepertinya masih kayak waspada dengan posisi sekarang, teman-teman. Mari kita bahas saja untuk kita belum bahas news yang aku sudah posting kemarin di grup ya. Overall sih nggak ada yang baru ya, paling ada perpindahan aset aja. Ini dari PP, kemarin juga ada sebuah pergerakan gitu, ada burning token yang tampaknya dilakukan tanggal 24 Oktober yang menyebabkan kenaikan pada PP, dan sisanya ini masih dipegang oleh Wheels, teman-teman. PP masih sepertinya bakalan digoreng untuk harganya ya. Ya itu sih nggak terlalu gimana-gimana news di perdagangan kemarin. Sekarang kita akan lihat pergerakan dari market Bitcoin. Nah, market Bitcoin di perdagangan kemarin naik, teman-teman, ke 37.400.
Dari DXY atau indeks dolar kemarin nyungsep ya, turun 0,3%. Kemudian dari S&P 500 justru masih kuat untuk mengalami kenaikan, tapi ini hati-hati karena S&P 500 ada gap di bawah. Takutnya dia tutup gap nanti. Kemudian XAU USD ini udah mulai masuk ke fase koreksi. Bitcoin dan kawan-kawan so far masih cukup kuat teman-teman. BTC dominance-nya di perdagangan kemarin memang sempat turun, tapi sekarang udah kembali recover. Kalau saya pantau sih BTC dominance-nya lagi kuat-kuatnya. Kenapa? Karena volume smart money-nya sangat banyak yang masuk. Meskipun secara volume perdagangan justru mengalami penurunan. Jadi untuk sekarang Bitcoin masih mendominasi teman-teman. Bitcoin overall masih cukup bagus, bergerak di kisaran level 37.400, level resistance terdekatnya ada di kisaran 38.500. Susah banget buat nyari Bitcoin koreksi, karena setiap kali dia koreksi, buyer sangat antusias untuk membawa harganya naik. Kemudian beberapa altcoin di perdagangan kemarin sempat koreksi udah lumayan dalam, kayak Doge kemarin koreksi, GRT sempat naik tapi koreksi lagi. Kaspa lumayan dalam, turunnya sekitar 8%. Kemudian XRP juga masih dalam fase penurunan. Solana teman-teman, Solana juga drop nih sampai ke level 56 dolar ya, itu udah turun sekitar 7%. Kemudian Matic juga di perdagangan kemarin turun juga. Celestia akhirnya membuat koreksi dalam setelah kenaikan yang rally teman-teman. Nah kemarin yang udah pantau Celestia pasti udah tahu harus ngapain ya. Kalau udah posisi kayak gini, smart money-nya udah banyak yang exit dari Celestia. Sementara waktu ya koreksi dulu buat Celestia. Kemudian kemarin Habar lumayan naik teman-teman, Hedera naik 4% tapi sekarang udah kelihatan masuk ke fase koreksi juga. Terus Yield Finance masih drop ya, karena ini kasus hacking yang belum kelar teman-teman. Dan ya itu sih beberapa pergerakan dari altcoin. Overall sih pergerakan Bitcoin kemarin itu sangat volatile. Ketika awal pembukaan market langsung naik, kemudian juga akhirnya ya ujung-ujungnya balik lagi ke level 37.500, mengikuti kenaikan yang sempat terjadi pada pagi hari. Dan overall kalau kita lihat dari volume perdagangan sangat bagus, tapi dari smart money peningkatannya tidak terlalu wow kalau menurut saya ya. Jadi anggapannya untuk sekarang Bitcoin bakalan struggle teman-teman. Ya semoga struggle nggak naik dulu ya. Bitcoin against resistance-nya ada di kisaran 38.500, dengan level support terdekat itu ada di 34.000 teman-teman. Jadi kalau melihat struktur dari pergerakan Bitcoin sekarang, itu udah mulai susah buat naik. Kemudian juga nggak bisa turun dalam, teman-teman. Yang terlihat saat ini seperti itu ya. Jadi kemungkinan Bitcoin hanya akan bergerak sideways di sebuah range. Kalau kita pakai support resisten klasik ya level 38.500 sampai dengan 34.000 bisa menjadi sebuah area tektokan untuk Bitcoin. Mungkin akan sideways dalam beberapa fase, teman-teman. Jadi buat yang nunggu-nunggu Bitcoin turun, wah kayaknya harus benar-benar bersabar sih. Kalau nanti ada momentum, jangan lupa untuk ambil cicil lah, teman-teman. Sementara altcoin yang udah mulai koreksi, teman-teman juga bisa untuk planning ya, bisa untuk planning. Polkadot udah mulai koreksi. Celestia ini masih lama sih, mungkin ya kita masih membutuhkan waktu untuk melihat Celestia koreksi. WLD di perdagangan kemarin juga agak dalam turunnya setelah Sam Altman join ke Microsoft, ternyata harga WLD malah turun. Ya itu sih teman-teman, overall masih bagus-bagus saja buat market. Kalau saya sih kayaknya wait and see dulu. Saya masih pegang barang semua ya, saya belum ada taking profit, jadi aman-aman aja aset saya. Dan saya masih nunggu FOMC nanti kayak gimana. Karena di bulan ini kita juga akan dapat rilis data PCE. Menurut saya itu akan memberikan impact sampai akhirnya di penutupan tahun 2023 ini. Kita kan udah deket nih, udah mau bulan Desember juga ya. Jadi perusahaan-perusahaan akan melaporkan laporan tahunan. Nah, biasanya sih kalau udah fase-fase kayak gini itu dikenal sama window dressing. Santa Claus Rally, ya Christmas market ya, Christmas effect lah teman-teman. Itu biasanya memberikan impact terhadap perusahaan-perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan mereka sebaik-baiknya. Nah, market crypto itu kan banyak yang juga dari perusahaan-perusahaan. Contohnya ya Worldcoin itu dari perusahaan, Ripple dari perusahaan, Polkadot juga dari perusahaan.
itu biasanya mereka akan melaporkan nih laporan keuangan dari apa namanya bisnisnya mereka. Kalau laporannya bagus, itu akan menarik lebih banyak investor. Nah, biasanya sih di fase-fase seperti ini, ya kita harus berhati-hati juga sih teman-teman, karena yang namanya manipulasi bisa terjadi. Namun biasanya kesempatan untuk para perusahaan mempercantik laporan keuangan mereka. Mungkin itu nggak memberikan impact terhadap kripto ya, tapi secara fundamental dari project itu berimpact teman-teman. Jadi menurut saya untuk sekarang hati-hati teman-teman, harus berhati-hati. Kemungkinan Bitcoin akan flat, bergerak sideways, karena kalau kita lihat dari strukturnya memang belum ada indikasi bearish yang secara kuat ya. Jadi artinya memang koreksi bisa terjadi, tapi untuk fase pembalikan arah pada Bitcoin itu tidak tampak pada pola dari chartnya. Justru di fase sekarang juga tidak menunjukkan tanda-tanda rally juga teman-teman. Jadi tidak naik, tidak turun, kemungkinan akan sideways. Fase-fase sideways inilah yang banyak sekali memakan korban. Makanya hati-hati teman-teman, karena kemungkinan digoceknya lebih keras sih dalam beberapa waktu. Ya kita akan lihat lah gimana pergerakan dari Bitcoin. Kalau menurut saya Bitcoin punya resistance di kisaran 38.500 ini. Bila mana itu tidak ditembus, maka Bitcoin akan berpeluang untuk bergerak sideways atau mungkin cenderung korektif. Dari smart money masih bagus teman-teman pada Bitcoin. Jadi nggak ada terlalu yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Jadi gitu aja ya buat pembahasan Bitcoin sekarang. Sepertinya kita akan harus bersabar dalam beberapa waktu karena fase akumulasi ini masih akan terjadi pada fase pre-bull market. Jadi buat teman-teman yang udah ngikutin analisa kemarin, kita udah sempat post ya teman-teman, yang ini kita lagi dalam fase pre-bull market, pre-halving, menjelang halving teman-teman, sekitar 100 berapa ya kemarin aku lihat tuh 130-an teman-teman, mungkin 140 ya, 140 hari menjelang halving day. Jadi biasanya ketika halving day teman-teman bisa lihat dari historicalnya Bitcoin rally bahkan sampai all time high. Nah sekarang kan kita beberapa hari menjelang halving day, jadi ya prepare aja buat teman-teman yang udah pegang barang ya, congrats. Yang masih belum, carilah level-level yang menarik untuk teman-teman akumulasi. Jadi gitu sih buat saya untuk Bitcoin hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau dapat informasi terbaru tentang dunia kripto. Teman-teman bisa join di sini ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Nanti kita akan update juga untuk analisa kripto, di mana kita akan membahas koin-koin yang teman-teman udah request di kolom komentar. Jadi don't forget to subscribe. Itu aja teman-teman, akhir kata saya Andre, makasih.